Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji nama Tuhan. Saudaraku, senang sekali boleh bertemu dengan saudara sekalian dalam renungan harian. Saudaraku, pada pagi hari ini saya rindu mengajak kita semua untuk bersama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dalam kehidupan kita semua dan kita boleh merasakan berkat kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Mari saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan atas segala kemurahan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, atas berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami siap untuk memuji dan menyembah, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya pada sepanjang satu hari ini ya Tuhan, hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan juga menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa kami, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. tempat
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pimpin kami dalam perenungan firman-Mu pada pagi hari ini, agar kami sebelum mengawali aktivitas kami mendapatkan kekuatan dari sorga, untuk kami boleh mengerti firman-Mu, bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus berbuat seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara, saya berharap semua sehat, kuat dalam anugerah Tuhan, dalam kehidupan kita, tantangan yang terjadi dalam hidup kita, namun senantiasa kita percaya bahwa perlindungan Tuhan selalu ada bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 18 ayatnya yang pertama dan yang kelima. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang akan kita perhatikan bersama-sama dalam teks firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana murid-murid mempertanyakan siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Maka kalau kita bisa bayangkan ada ekspektasi apa murid-murid berbicara mengenai yang terbesar. Bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, itu poin yang pertama. Maka murid-murid bertanya tentang siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Murid-murid mempertanyakan bahwa kalau kita mau mendapat sesuatu, itu kan sepertinya harus melakukan sesuatu. Kalau kita mau yang terbesar, dunia mengajarkan bahwa engkau harus bekerja keras, harus lebih giat, harus lebih rajin, maka secara duniawi kita akan lebih untung dari yang lain. Tetapi apakah nilai-nilai sorgawi juga demikian? Tuhan Yesus memberikan jawabannya sungguh sangat sederhana, namun memiliki makna yang sungguh dalam. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang pertama Tuhan Yesus membawa seorang anak kecil dan duduk di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang terbesar dalam kerajaan sorga, dan menempatkan anak kecil itu dan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi bukan lagi tentang siapa yang terbesar, siapa yang terkecil, tapi bahkan kalau kamu tidak seperti anak kecil ini yang bertobat, engkau tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang kedua, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Tuhan Yesus mengucapkan seperti anak kecil ini itu 2 kali dalam konteks itu, untuk menjelaskan tentang jawaban pertanyaan murid-murid tentang siapa yang terbesar. Maka Tuhan Yesus menjawab, bertobat menjadi seperti anak kecil, dan juga merendahkan diri menjadi seperti anak kecil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus Kristus, yang pertama bahwa Tuhan menginginkan pertobatan. Jadi setiap kita sebagai orang percaya, nilai kerajaan sorgawi bukan tentang yang besar yang kecil, tapi hidup dalam pertobatan. Tuhan menginginkan setiap kita bahwa nilai prinsip orang yang hidup dalam kerajaan sorga adalah hidup yang bertaubat, hidup yang sudah selesai dan berhenti dengan dunia, hidup yang tidak lagi berurusan dengan hal-hal duniawi, yang betul-betul berbalik dari prinsip yang lama kepada prinsip yang baru. Hal ini menjadi penting Bapak Ibu Saudara, sebab Tuhan Yesus memberikan penegasan ini mengenai anak kecil dan bertobat sebagai jawaban dari hal kerajaan sorga.
Maka bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini. Mengapa Bapak Ibu Saudara di sini berbicara mengenai merendahkan diri? Merendahkan diri adalah bentuk dari kesadaran kita bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Manusia acap kali merasa bisa mampu tanpa Tuhan, merasa layak tanpa Tuhan, merasa bisa mengerjakan ini itu tanpa Tuhan. Tapi firman Tuhan yang kita dengarkan bahwa engkau harus merendahkan diri. Dan firman Tuhan pada bagian yang lain menyatakan kepada kita, Yesus adalah pokok anggur itu tadi. Bahwa di luar aku, firman Tuhan katakan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian, bahwa yang Tuhan mau kepada kita semua adalah bertobat dan merendahkan diri kita. Bahwa benar-benar kehidupan sorgawi adalah kehidupan yang berbeda dengan dunia, prinsip dunia, keuntungan dunia. Tetapi hidup dalam pertobatan. Yang benar-benar kita lakukan adalah prinsip hidup setelah mengenal Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan tidak menginginkan kita berdosa. Tuhan tidak menginginkan kita hidup dengan prinsip duniawi, tetapi sesuai dan seturut dengan firman. Dan yang berikutnya tadi, merendahkan diri kita. Untuk melihat diri kita, tidak menganggap diri kita lebih penting daripada yang lain. Tidak mau melayani, maunya dilayani. Ini bukan prinsip sorgawi. Tetapi prinsip sorgawi yang Tuhan inginkan adalah kehidupan melayani. Apapun pangkatmu, jabatanmu, keuangan ekonomimu yang mungkin mumpuni, yang mungkin lebih daripada yang lain. Tapi di hadapan Tuhan engkau adalah pelayannya. Engkau adalah orang-orang yang telah ditebusnya. Jangan meninggikan dirimu di hadapan Tuhan. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita semua mengenai hal kerajaan sorga adalah prinsip hidup yang setelah bertobat dan merendahkan diri. Karena Tuhan Yesus pun merendahkan dirinya untuk datang bagi setiap kita semua. Lalu kenapa kita yang menerima kerendahan diri Allah itu meninggikan diri di hadapan Tuhan dan merasa mampu sendiri? Oleh sebab itu, anak kecil yang dimaksud adalah bagaimana mereka memiliki motivasi yang murni. Anak-anak, Bapak Ibu Saudara, tidak memiliki suatu niat jahat yang berkepanjangan. Mereka punya ketulusan. Bahkan anak-anak kecil, ketika mereka main dan kemudian berkelahi, air mata belum kering, tapi mereka bisa kembali bermain bersama. Tidak ada kedendaman yang dibawa sampai ke rumah berhari-hari bahkan bertahun-tahun. Kalau ketemu lagi nanti mungkin seperti tidak terjadi apa-apa. Tetapi yang diutamakan adalah bagaimana ada kedamaian, bermain kembali, dan memiliki ketulusan. Mari kita miliki ini bersama Bapak Ibu Saudara, agar dalam kehidupan kita pada pagi hari ini secara khusus, bahwa Tuhan mau supaya Bapak Ibu mengenal prinsip sorgawi dalam pertobatan, dalam motivasi yang murni dan suci di dalam Dia, dan hidup merendahkan diri. Terpujilah Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengajar kami, firman-Mu telah mendidik kami, firman-Mu telah mengingatkan kami untuk kami senantiasa hidup dalam pertobatan dan seperti anak kecil yang ada dalam Alkitab. Kami hidup dalam pertobatan, kami hidup merendahkan diri, dan itulah yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami satu hari ini dalam aktivitas kami. Biar nama-Mu diagungkan, dimuliakan senantiasa dalam kehidupan kami semuanya. Keluar masuk kami, kendaraan kami semua dalam pemeliharaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga dan cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus
penyertaan, dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha, Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudusnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga telah senantiasa setia mengajar kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.